Aku Maela. Nomor induku 1912570024. Salam kenal ya. Hai, aku Velda Fedora. NIM-ku 1912583024. Salam kenal. Hai, namaku Afifah. NIM-ku 1912598024. Salam kenal. Halo, namaku Lintang dan aku akan menjelaskan apa itu Pancasila. Tapi sebelum itu, mari kita bicara tentang pengertian HAM dan sejarah HAM. Para pakar sendiri berpendapat bahwasannya lahirnya HAM atau hak asasi manusia diawali dengan lahirnya Magna Carta. Piagam tersebut menyatakan raja yang semula mempunyai sebuah kekuasaan absolut. Kekuasaan raja tersebut ini kemudian dibatasi dan sudah mulai bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Sejak munculnya piagam ini, lahirlah babak baru di mana jika seorang raja melakukan kesalahan dan melanggar hukum, maka raja tersebut harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya pada parlemen. Lahirnya piagam Magna Carta inilah yang mengawali sejarah HAM serta diikuti oleh perkembangan lebih konkret dengan munculnya Bill of Rights di negara Inggris pada tahun 1689. Bersamaan dengan munculnya Bill of Rights menjadi awal sejarah HAM bahwa semua manusia sama di muka hukum. Adagium ini kemudian memperkuat akan munculnya supremasi demokrasi dan juga negara hukum. Perkembangan mengenai sejarah HAM selanjutnya diawali dengan munculnya The American Declaration of Independence di Amerika Serikat, di mana kemunculan tersebut lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Kesimpulannya, meskipun dua negara yakni Prancis dan Inggris belum lahir aturan atau rincian HAM, namun di negara ini sudah terlebih dahulu lahir atau muncul. Sejak saat inilah mulai dinyatakan dan ditegaskan bahwa semua manusia adalah yang sudah merdeka sejak ia dalam kandungan ibunya, sehingga sangat tidak masuk akal bila manusia tersebut kehidupannya harus dibelenggu. Selanjutnya, mari beralih ke pengertian Pancasila. Seperti yang sudah kalian tahu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau sering juga disebut dengan falsafah negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Nah, siapapun yang berada di wilayah NKRI harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Sedangkan hak asasi manusia adalah konsep-konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Nah, hak asasi ini juga sangat ditertibkan pada diri pribadi dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia, seperti hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Sekian penjelasan dari aku, selanjutnya akan dijelaskan oleh Velda. Hai teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan mengenai pentingnya penegakan HAM di Indonesia dan Pancasila. Hey, apakah kalian tahu mengapa penegakan HAM itu penting dilakukan di Indonesia? Badan-badan perlindungan HAM yang telah dibuat, baik itu pemerintah maupun masyarakat, harus didukung keberadaannya oleh seluruh masyarakat. Hal ini karena melalui badan-badan itulah segala bentuk pelanggaran HAM dapat diadukan dalam rangka penegakan, perlindungan, dan kemajuan hak asasi manusia itu sendiri. Ini dia beberapa alasan yang mendasari pentingnya penegakan HAM dilakukan di Indonesia, antara lain yaitu 1. Sejalan dengan Pancasila. Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar bernegara meyakini bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek, yaitu aspek individual atau pribadi dan aspek sosial bermasyarakat. Yang kedua adalah amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia atau HAM dapat juga dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea ke-1 hingga ke-4. Yang ketiga yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut konsisten menjalankan segala hukum perundang-undangan yang telah dibuat. Salah satunya adalah hukum tentang penegakan HAM yang diatur lewat penetapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengadilan terhadap pelanggaran HAM pun telah dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Yang keempat adalah demi terjaganya persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia yang hidup dan dalam perbedaan daerah, suku, agama, dan kepentingan sangat rawan menimbulkan konflik. Sedikit saja gesekan yang timbul di masyarakat dapat memicu kerusuhan yang lebih luas. Kasus yang pernah terjadi di Poso, Ambon, dan Sampit adalah contoh tragedi yang menggambarkan kerawanan tersebut. Oleh sebab itu, HAM sangat penting untuk ditegakkan untuk menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk tersebut. Demikian penjelasan dari Velda, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maela. Halo teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai problematika nilai-nilai Pancasila sebagai hak asasi manusia. Berikut adalah penjabarannya. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Problematika yang muncul adalah konflik internal dalam masyarakat yang bersifat anarki dan intoleransi. Contoh permasalahan yang terjadi adalah penindasan kaum muslim di Cina. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Masalah yang muncul adalah ancaman terhadap penghormatan dan pengakuan atas harkat dan martabat manusia. Contoh yang paling sering terjadi adalah pelanggaran hak hidup sesama manusia, seperti kekerasan pada anak-anak dan perbudakan. Ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Problematika yang terjadi di sini adalah relasi antara kesatuan dan persatuan dalam hakikat dan praktiknya. Contohnya peristiwa rasisme terhadap penduduk Papua. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Masalah yang muncul adalah pengambilan keputusan atas dasar kemauan sendiri dan tidak menerima keputusan orang lain. Berbagai masalah yang pernah terjadi seperti pembatasan berpendapat, diskriminasi jabatan, dan pilih kasih dalam penerapan hukum karena perbedaan golongan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Problematika yang muncul adalah kesenjangan sosial yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Permasalahannya, misalnya menelantarkan para veteran. Itulah problematika yang sudah Mela jelaskan. Kali ini temanku Afifah akan melanjutkannya. Hai semua, akhirnya tiba giliran Afifah ya. Afifah akan menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah HAM di Indonesia. Simak terus ya. Jika terjadi kasus pelanggaran HAM, proses penyelesaiannya seperti apa ya? Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, salah satu upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia adalah dengan diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan berada di lingkup peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Terus, kalau pelanggaran HAM berat bagaimana ya? Berdasarkan Undang-Undang Pasal 10 Nomor 26 Tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM jenis berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikannya, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan beberapa unsur masyarakat. Hasil dari penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran HAM diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik kasus.
Pihak Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik juga dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, perkara pelanggaran HAM jenis berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari pihak penyidik kepada pihak Pengadilan HAM. Kurang lebih itu saja yang bisa Viva jelaskan. Setelah pembahasan tadi, kami akan memberikan saran mengenai bagaimana bersikap yang baik dalam menghormati HAM sesuai Pancasila. Dimulai dari Velda. Siap, Bos. Baik teman-teman yang sangat saya hormati dan saya cintai. Maaf, sikap yang baik terkait hubungan HAM dengan Pancasila adalah, dari sila pertama, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi yang tinggi. Dari sila kedua, sebagai masyarakat kita harus menghargai satu sama lain. Oke, dari sila ketiga, kita harus bersatu di tengah perbedaan yang ada. Dari sila keempat, kita diharapkan untuk bisa menyelesaikan segala masalah dengan jalur musyawarah mufakat terlebih dahulu. Dan dari sila kelima, sebagai individu yang memiliki HAM sejak lahir, kita memiliki keadilan atau memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang. Demikian materi dari kelompok kami. Mohon maaf ya bila masih ada kekurangan. Terima kasih ya sudah bersedia mendengarkan hingga sejauh ini.